Syukur kepada Allah kalau kita pada saat ini boleh bertemu bersama-sama. Dan kita pusatkan perhatian kita kepada Allah Tritunggal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan tema pada hari ini adalah mujizat tetap ada. Saudara dan saya, kita perlu mujizat. Bagaimana Elia disuruh retreat oleh Tuhan ketika terjadi kelaparan, dia harus berada di sana. Tapi yang ajaibnya adalah tiap hari, pagi maupun sore, ada burung gagak yang datang membawa roti dan membawa daging. Dari mana burung gagak itu dapat? Kalau firman Tuhan berkata, Tuhan perintahkan pada burung gagak itu untuk memberi makan kepada Elia. Burung gagak itu burung yang paling rakus dan burung yang paling egois. Tapi kalau Tuhan perintahkan, yang paling rakus dan yang paling egois pun, dia sanggup memberi makan kepada hamba Tuhan. Saya bersyukur, itu mujizat yang luar biasa. Ketika dia berada di sungai Kerit, di mana kering akhirnya jadi, Tuhan suruh lagi dia ke tempat yang lain. Tapi yang mari kita lihat, mujizat pasti terjadi. Bagi kita, masa ini masa sulit. Ada pandemi COVID. Berapa banyak orang yang lapar saat ini. Tapi nggak ada itu mati kelaparan. Karena Tuhan sudah siapkan. Iman kita lagi dibangun pada masa yang paling sulit. Iman saudara dan saya dibangun. Nah, sekarang kita lihat mujizat yang lain lagi. Yaitu di dalam kitab Keluaran 14. Ayat 20 sampai 23 berkata demikian. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu Tuhan bisa adakan mujizat. Bayangkan, ini kan bangsa Israel dikejar oleh orang Mesir, oleh Farao. Kemudian Tuhan taruh tiang di tengah-tengah, di mana mereka tidak bisa lihat. Tiang awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga orang Mesir tidak bisa mengejar orang Israel. Luar biasa, mujizat yang luar biasa Tuhan adakan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air laut itu. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa. Itu air ya, tembok kiri kanan. Mana mungkin, air kan pasti mengalir. Tapi kalau Tuhan tahan air itu, tidak bisa mengalir. Dan mereka berjalan di tempat yang kering. Ajaib Tuhan. Sungguh Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ketika orang Israel sudah menyeberang, maka orang Mesir menyusulnya. Tapi sesudah mereka semua menyeberang, tertutuplah air itu. Dan orang Mesir tertanam di dalam laut itu. Tuhan terima kasih.
untuk setiap kali Engkau buka jalan bagi kami. Ada masa-masa yang sepertinya itu tertutup jalannya. Tidak ada jalan keluar, tidak mungkin. Musa mengalami demikian juga. Dia mau menyeberang, ada lautan di depan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, terbelahlah laut itu. Dan bangsa Israel boleh menyeberang dengan tenang, menyeberang dengan aman. Karena malaikat Tuhan bersama-sama dengan mereka berjalan di depan. Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik. Kalau saudara saat ini mengalami sesuatu yang tertutup jalannya, seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan saudara berseru kepada Tuhan, Dia sanggup mengadakan mujizat. Semua kita pernah mengalami, di mana kita alami seperti tidak ada jalan keluar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia buat mujizat. Berapa kali kita sudah alami mujizat dari Tuhan. Mujizat itu tetap ada. Tiap kali, tiap masalah yang kita hadapi, Tuhan bawa kita keluar. Dan Tuhan tolong kita sekalian. Jadi kalau Musa, laut terbuka, baru bangsa Israel itu jalan lewati itu. Kalau Yosua lain, karena ketika Musa sudah mati, Yosua yang menggantikan. Dan Tuhan berkata, sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu. Luar biasa. Tuhan itu Tuhan Allah Musa, Allah Joshua itu mengadakan mujizat sebagaimana Dia mengadakan mujizat bagi nabi-nabi yang luar biasa ini. Di dalam hidup kita, Dia juga mengadakan mujizat. Sebagaimana aku menyertai Musa, Dia berkata pada kita sekalian yang hidup pada zaman ini, pada saya, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai engkau Esther. Siapapun namamu, make it personal. Karena janji daripada Allah, Dia menyertai Musa, Dia juga menyertai kita sekalian. Semua kita punya masalah, semua kita punya problem. Kesulitan-kesulitan datang. Tapi sebagaimana janji daripada Tuhan, kalau Dia menyertai Musa, Dia juga menyertai kita. Kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Kita harus hormati para imam. Para imam itu dititipkan tanggung jawab yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, mereka buat mujizat luar biasa loh. Mereka mengangkat tabut perjanjian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu, sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat pada Musa, dia tunjuk dengan tongkatnya terbelah. Kalau Joshua lain, Tuhan itu kreatif sekali. Kan bosan kalau kita lihat hal yang sama. Jadi apa yang Dia lakukan? Dia menyuruh para imam mengangkat tabut perjanjian dan mereka berjalan di depan. Sebelumnya Yosua sudah katakan, kuduskan dirimu. Dia katakan kepada bangsa ini, kuduskan dirimu. Itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita sekalian. Kuduskan dirimu. Jangan kita memberontak, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Kita harus kuduskan diri kita. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita, dan Dialah yang menguduskan kita hari demi hari.
Saudara-saudara yang kekasih, ketika para imam itu menginjak kakinya di air, langsung terbelah sungai Yordan itu. Luar biasa. Jadi kalau satu tunjuk sudah terbelah, kalau ini belum terbelah loh. Jadi harus mempunyai iman, harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Pasti ada takut mereka dong. Bagaimana kalau nggak terbelah? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Tuhan pasti bertindak kalau kita percaya kepada Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita percaya kepada Dia. Saudara, kadangkala kita harus melangkah dalam iman. Belum ada tanda-tanda, belum ada hal-hal yang bisa kita harapkan. Tapi kalau Tuhan berkata maju, kalau Tuhan berkata pergi, kalau Tuhan berkata pasti kamu dapat, maka kita melangkah. Penting bagi kita sekalian untuk melangkah. Pada ayat 17 daripada Yosua 3 itu berkata demikian. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Bangsa itu jutaan loh yang lewat. Mereka berdiri di situ terus sampai semua lewat. Mungkin ada yang berkata, namanya ada anak-anak kan, Imam kami permisi ya. Atau ada yang berkata, nggak capek ya. Atau apa saja kata-kata yang diucapkan. Tapi mereka konsentrasi penuh. Saya ingat kalau waktu kami pergi ke London, juga ada tentara di depan. Kan mereka dengan berjaga di situ. Kemudian biarpun kita ketawa atau kita mau ngomong, dia tetap berdiri tegak. Sama di Vatikan juga begitu, ada tentaranya yang pakai baju bagus banget gitu ya. Kita mau ulurkan tangan, kita mau ketawa sama mereka, kita mau menangis pun, dia berdiri tegak. Demikian juga para imam. Para imam itu konsentrasi penuh, fokus. Dia tidak terpengaruh dengan orang yang lewat, dia tidak terpengaruh dengan apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Dia tidak terpengaruh. Karena dia punya tugas. Lewatkan seluruh bangsa Israel ini. Sehingga mereka aman di seberang. Baru para imam ini menyusul. Kita di dalam hidup ini juga. Kita harus fokus. Ada yang harus lewat. Ada tanggung jawab daripada kita. Anak-anak kita. Pegawai kita. Teman-teman kita. Kalau Tuhan tugaskan kepada kita untuk mengangkat tabut perjanjian, kalau Tuhan tugaskan kepada kita untuk memberitakan kabar baik, dan kabar baik itu yang kita beritakan, kita akan junjung tinggi sampai semua lewat. Sesudah itu baru kita menyeberang. Terakhir loh, di dalam perayaan Ekaristi saya suka selalu lihat, saya bersyukur semua petugas lewat dulu, dan yang terakhir imam. Baiknya Tuhan, saya selalu diberkati karena kalau akhir daripada misa, maka diberkatilah kita. Kemudian kita diutus. Kita pergi dulu, baru imam ada di belakang. Kita ditopang dengan doa, kita ditopang dengan keberanian. Biarlah saudara dan saya dalam hidup yang satu kali ini, kita berani melangkah. Mujizat tetap ada. Apapun yang kita hadapi saat ini. Mungkin sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tapi sebagaimana Elisa, dia
dia suruh para imam angkat tabut itu. Dan pada saat itu juga ketika kaki kena air, terbelahlah. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan mujizat kepada kita sekalian. Saya ingat waktu anak saya masih kecil, pada masa itu kalau pergi ke pasar kan ke Blok M. Nah di Blok M itu ada, di dalam pasar itu ada yang jual kain, bahan, gulungan-gulungan kain itu. Nah zaman dulu kan kita harus beli kain itu kemudian suruh jahit. Nah itu mejanya kain-kain itu sedikit lebih tinggi dari anak saya. Jadi saya bawa anak saya, Reza namanya. Aku bilang, Reza deket sini ya, deket mama ya. Tapi mama sibuk lihat-lihat itu kain-kain. Ini anak dia jalan di antaranya. Ketika itu saya lihat, loh mana anak saya? Saya panik karena saya nggak bisa lihat dia. Karena dia lebih pendek daripada meja itu, lebih kecil. Maka saya lihat dia ada, saya panik bener. Saya berkata, Reza, saya panggil namanya Reza. Ini anak juga nggak langsung datang. Nggak tahu lagi, dia lagi main kali sama dia punya matchbox di balik meja-meja itu. Tapi akhirnya dia muncul. Saya sangat bersyukur. Untuk saya itu mujizat. Bagaimana? Aduh kalau dia hilang di antaranya bagaimana? Tapi Tuhan buat mujizat. Saya ketemu anak saya itu suatu mujizat bagi saya. Saya sangat bersyukur. Tidak ada kata lain yang lebih indah kecuali terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam hidup kita tiap hari dia buat mujizat. Syukur kepada Allah. Sungguh luar biasa Tuhan. Pasti di dalam hidup saudara-saudara juga mengalami mujizat. Ada yang kita alami yang luar biasa. Belajar mujizat yang kita alami, ceritakan kepada orang lain. Dengan kita menceritakan mujizat itu, maka orang lain diberkati, dikuatkan, dipulihkan, diberi harapan. Jangan diam saja. Saya ingat ketika kami pergi ke Turki. Dulu kan Turki itu ibu kotanya namanya Konstantinopel. Itu dinamakan dengan nama sama, Raja Konstantin. Tapi ketika kami pergi ke sana, saya lihat kok bekas-bekas gereja awal ada di sana. Tapi tinggal puing-puing. Dan orang Kristen itu cuman 1, sekian persen. Sangat amat sedikit. Sedangkan dulu itu daerah yang percaya kepada Yesus. Saya bertanya, mana orang Kristen di sini? Kepada guide, dia berkata, orang Kristen itu tidak bersaksi. Ternyata kesaksian itu penting. Baik kesaksian verbal maupun kesaksian hidup kita, maupun jalan hidup kita, perbuatan kita, itu amat sangat penting. Karena melalui kesaksian kita, orang lain percaya. Melalui kesaksian kita, orang lain dijamah, disembuhkan, dan memperoleh pengharapan. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 2 sampai dengan 7. Ada seorang janda, istri daripada nabi yang sangat putus asa. Karena penagih hutang mulai datang, kemudian menagih, bahkan anak daripada janda ini mau diambil. Dia mengadu kepada Elisa. Dan pada ayat 2 berkata begini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hamba ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Udah gak punya apa-apa kecuali minyak. Dengar perkataan daripada Elisa ini. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Perkataan ini sama yang Yesus katakan kepada Bartimeus. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Perkataan ini berlaku bagi kita sekalian. Kalau kita merasa kita tidak punya apa-apa, tidak sanggup lagi, maka Yesus berkata kepada kita, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan janda ini dia tanya, kamu punya apa? Janda ini bilang, aku punya buli-buli kosong. Sama ditanya kepada Musa, kamu punya apa? Cuman punya ranting, cuman punya tongkat di tangannya. Semua kita ditanya, ada apa di dalam tanganmu? Tidak mungkin kita tidak punya apa-apa. Semua ada sesuatu yang kita punya. Kemudian Elisa berkata, pergi, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi ada suatu usaha yang kita harus lakukan. Pergi katanya, minta bejana-bejana kosong. Minta. Tapi dia berkata, jangan terlalu sedikit. Kalau kita pergi dan minta, jangan sampai sedikit. Kan ada orang yang minta cuma 1, 2. Ini kan bejana kosong yang tidak dipakai lagi oleh tetangga-tetangga. Kamu minta barang-barang rongsokan yang tidak dipakai lagi oleh mereka. Kemudian firman Tuhan berkata, masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Jadi diperintahkan kepada janda ini. Kamu sedapat bejana-bejana itu masuk ke kamar. Sama ketika Bapak berkata, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar. Tutup pintu. Saudara disuruh masuk ke kamar, kemudian tuang minyak yang ada. Kan janda itu berkata masih ada sedikit minyak di buli-buli. Dia berkata tuang minyak itu. Kan kalau logis nggak mungkin dong. Orang minyak tinggal sedikit. Apa yang mau dituangin? Tapi mujizat tetap ada. Karena dia taat, dia tunduk, maka ketika dituang, anak-anaknya bantu sama dia. Ketika dituang minyak yang tinggal sedikit ini, dituang kepada bejana-bejana itu, firman Tuhan berkata di sini, mana yang penuh, angkatlah. Kalau kita tuang dan sudah penuh, angkatlah. Apa artinya? Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia mengisi bagian-bagian yang kosong dalam hidup kita. Kadangkala uang kita udah kosong. Makanan kita sudah kosong. Kesehatan kita sudah kosong. Kemampuan kita sudah kosong. Tapi dikatakan yang sedikit yang kamu punya, tuang. Tuang satu demi satu. Tapi kalau sudah penuh, angkatlah. Apa artinya? Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang penuhi hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang cukupkan dan penuhi segala kebutuhanmu. Aku datang untuk memberikan engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, kalau kita belajar memberi kasih, kita akan limpah dalam kasih. Kalau kita belajar memberi pengampunan, kita akan limpah dalam pengampunan.
Kalau kita belajar berbelas kasihan, mengulurkan tangan kepada orang lain, maka kita akan penuh. Jadi angkatlah, kata Elisa. Dan perempuan itu pergi. Dia tutup pintu dan dia lakukan seperti yang dikatakan oleh Elisa. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika dia penuhi tiap kali dia berkata, dekatkan, dekatkan, dekatkan lagi bejana-bejana itu. Dan semua menjadi penuh. Akhirnya dia katakan, tidak ada lagi yang mengalir. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Karena semua bejana itu sudah penuh. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya serta anak-anakmu. Tuhan mau kita hidup dari lebih, bukan dari kekurangan. Ketika dia tuang dan tuang dan tuang sampai tidak ada lagi, dia lapor kepada abdi Allah. Jangan kita minta doa, minta doa, minta doa kepada pastor, minta doa kepada teman. Tapi kalau sudah penuh, kita nggak lapor lagi. Pergi kita. Janda ini, dia tahu ketika Tuhan memberikan dia kecukupan, bahkan kelimpahan melalui perkataan Elisa. Dan ketika semua sudah penuh, dia kembali kepada abdi Allah itu. Dia lapor kepada abdi Allah itu. Berapa banyak daripada kita di dalam perayaan Ekaristi ada begitu banyak wujud misa. Dan Tuhan dengar doa-doa kita yang kita panjatkan. Adakah kita lapor? Sebagai tanda syukur, kita memberikan sebagian daripada apa yang Tuhan titipkan. Itu laporan. Kalau engkau berikan sebagian daripada apa yang Tuhan titipkan kepada saudara, kepada imam, kepada orang yang berdoa kepadamu, itu engkau sedang lapor. Ini aku bersyukur. Maka di dalam hidup kita ini, kita akan hidup dari kelebihan dan tidak dari kekurangan. Dari setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, dari setiap kejadian yang kita alami dalam hidup ini, maka kita lihat ada mujizat, dan mujizat itu tetap ada. Ada seorang hamba Tuhan, dia cerita, satu waktu ini kan masa sulit, bukan masa yang biasa, masa sulit. Hamba Tuhan ini cerita, saya benar-benar ini sudah tidak ada. Sama sekali sudah tidak ada. Tapi saya bersyukur. Saya punya Tuhan yang hidup. Dia bilang, saya ini kalau makan tinggal makan mie instan. Udah gak ada. Tapi dia tetap percaya. Pada saat dia mau makan mie instan itu yang dia masak. Dia makan dan dia bersyukur. Tuhan terima kasih. Saya masih punya mie ini. Tiba-tiba ada orang WA, keesokan hari ada yang WA kepada dia. Orang itu berkata, saya kirim berkat sebagai tanda syukur. Dari tidak ada, tiba-tiba orang itu kirim 20 juta. Saudara, itu amat sangat banyak. Dibandingkan dari tidak ada, tiba-tiba dapat 20 juta. Dia sangat bersyukur. Orang ini juga dia nggak kenal-kenal amat. Ketemu juga nggak sering, jarang amat, bahkan hampir tidak. Tapi lihat, kalau kita tahu bersyukur, kita angkat apa yang sudah penuh, kita lapor kepada Tuhan bahwa kita diberkati, maka Tuhan sanggup memberkati. Orang ini yang tinggal makan mie aja, akhirnya Tuhan dengar doanya. Dan Tuhan berkati, mujizat tetap ada. Saudara gak usah takut, saudara gak usah gelisah, karena kita
melayani Tuhan yang hidup. Kita punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang peduli dan perhatikan kehidupan kita. Dari tidak ada, Dia jadikan ada. Kalau saja Dia sudah memberikan Yesus Kristus kepada kita, masakan apa yang kita perlukan di dalam dunia ini, Dia tidak perhatikan. Kalau burung di udara saja yang jatuh, siapa burung itu? Dia tahu peduli. Rambut di kepala kita yang jatuh, Dia tahu nomor berapa yang jatuh. Bunga di padang gurun, Dia hiasi. Masa saudara dan saya Dia tidak perhatikan dan Dia tidak hiasi dan Dia cukupkan kita dalam segala perkara. Bagian kita angkat bejana yang kosong, biar dituangkan di dalam bejana kosong itu, supaya kita hidup dari kelebihan. Apa yang kau rasa saat ini? Bejanamu kosong, keuanganmu kosong, harapanmu kosong, angkat biar Tuhan isi. Firman Tuhan berkata, janda itu isi dengan minyak yang ada. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus selalu penuhi hidup kita. Dia berada bersama-sama dengan kita. Dia ingatkan kepada kita janji-janji daripada Allah. Dan kalau saudara berharap dan bersandar kepada janji Allah, maka kita akan dicukupkan dalam segala perkara. Tuhan Yesus itu baik, amat baik, dan terlalu baik. Satu waktu di dalam Matius 17, mulai dari ayat 24 berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja dunia ini mempunyai bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita menjadikan batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing di danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagimu dan bagimu juga. Tuhan tidak akan permalukan kita. Ada masanya memang gak ada uang, mau bayar aja gak bisa. Mau bayar dengan apa? Tidak ada. Tapi mari perhatikan, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan berkata pergi pancing. Bekerja berarti kan. Pergi pancing. Dan ikan yang kau tangkap, buka mulutnya. Maka engkau dapati di dalam mulutnya itu ada uang, ada dirham. Kadangkala kita dengar di dalam hidup ini, dari mulut orang ada berkat yang keluar bagi kita. Dari perkataan orang, begitu orang itu berbicara, dari mulutnya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Sehingga jalan kita terbuka, pikiran kita terbuka, usaha kita terbuka dari mulut orang, dari perkataan orang. Ketika dia buka mulut, ternyata dia memberkati. Ketika dia bersaksi, ternyata dia memberkati. Ketika dia bercerita, dia buka mulutnya, maka ada berkat yang keluar dari mulutnya. Jangan anggap sepi kalau seorang temanmu yang baik
anak Tuhan, hamba Tuhan, pastor berbicara kepadamu. Karena dari mulutnya ada berkat yang keluar. Temanmu yang dalam Tuhan, dari mulutnya akan berkat keluar. Dia beri kita nasihat, dia berikan kita jalan keluar. Mungkin dia hanya bercerita, dia hanya bersaksi, tiba-tiba terbukalah jalan itu dan engkau diberkati. Tuhan mau supaya dalam hidup kita yang satu kali ini, dalam keadaan apapun kita berada, kalau engkau berada dalam keadaan tidak bisa bayar seperti yang kita baca, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, karena Dia pasti bertindak. Dia pasti buka jalan bagi kita sekalian. Jangan gelisah, jangan takut. Setiap kali Tuhan buat mujizat. Kalau kita lihat di perkawinan di Kana, di mana pesta itu ada hadir Bunda Maria. Yesus diundang dan murid-muridnya, Bunda Maria hadir. Tapi yang melapor adalah Bunda Maria. Dia berkata, mereka kehabisan anggur. Sudah habis bahkan anggurnya. Yang ada hanya air pembasuhan. Air pembasuhan itu bukan air bersih, air yang untuk cuci kaki. Tapi firman Tuhan berkata, isilah penuh bejana-bejana ini. Maka penuhlah. Bagian kita belajar mengisi bejana hidup kita. Dan Tuhan sanggup beri mujizat dari air pembasuhan menjadi anggur yang manis. Kalau di dalam pernikahan, di dalam perkawinan, tinggal air pembasuhan, tinggal yang kotor aja, Tuhan sanggup mengadakan mujizat menjadi anggur yang manis. Itu adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat ketika dia mulai melayani di dunia ini. Di dalam pernikahan, di dalam perkawinan perlu mujizat. Kalau saudara saat ini berada dalam keadaan yang sulit di dalam pernikahanmu, minta kepada Dia yang sanggup mengubah air pembasuhan menjadi anggur yang manis. Sampai akhirnya para tamu terpesona. Kok biasanya kan orang kasih yang bagus, sudah itu yang terakhir yang kurang bagus. Tapi kok pesta ini sampai yang terakhir bagus. Karena perkawinan, pernikahan sesungguhnya adalah pesta. Jangan sampai kita cuma pesta waktu resepsi. Sesudah itu wow, menjadi hell on earth. Tidak, Tuhan mau kita sampai akhir hidup kita perkawinan itu manis, anggurnya manis. Inilah firman Tuhan. Sampai saat ini Tuhan tetap adakan mujizat dalam hidup apa, di bagian manapun yang kita perlukan. Dia tidak terbatas. Kadangkala kita batasi Tuhan dengan pikiran kita. Kadangkala kita batasi Tuhan dengan apa yang kita alami, kita batasi Tuhan. Kita masukkan Dia dalam box. Sedangkan Tuhan itu tak terbatas. Ada Roh Allah, Roh Kudus yang tak terbatas di dalam hidup saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus yang sama ada di dalam saudara dan saya. Dan minta kepada Tuhan, biar apapun yang kita alami, biar mujizat kita alami. Karena mujizat tetap ada. Tuhan Yesus baik sekali, teramat baik, sangat baik. Biarlah saudara dan saya mengerti seluruh hidup kita adalah mujizat. Saudara dan saya berada karena Tuhan mau mengadakan mujizat melalui hidup kita. Dan melalui kita mujizat itu dapat dirasakan oleh orang lain. Dan kita sendiri adalah mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau buat saya mujizat. Engkau buat kita sekalian pada saat ini, anak-anakmu ini mujizat agar nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menikmati mujizat. Selamat ulurkan mujizat bagi orang lain. Tuhan memberkati.